Jika penyakit datang dari alam, biarkan alam pula yang menyembuhkannya. Jamu merupakan warisan leluhur yang sangat berharga. Jamu merupakan obat herbal asli Indonesia yang diracik menggunakan bahan-bahan alami untuk menjaga kesehatan, kecantikan, kuliner, dan juga untuk menyembuhkan penyakit. Jamu juga digunakan untuk menjaga kekayaan hayati di Indonesia. Jamu berasal dari bahasa Jawa, jampi dan usada, yang artinya obat, doa, aji-aji, maupun mantra. Jamu tak lepas dari rempah-rempah asli Indonesia. Jamu itu terdiri dari akar-akaran, kulit batang, daun-daun, buah-buahan. Tak jarang juga menambah kuning telur, empedu kambing, empedu ular, tangkar buaya sebagai campuran penambah khasiat jamu. Jejak warisan leluhur yaitu jamu ini dapat ditelusuri dari masa prasejarah. Manusia purba sudah memanfaatkan tumbuhan sebagai obat. Bukti mengenai adanya jamu ada dalam masa prasejarah berupa alat batu pipisan untuk menghaluskan biji-bijian dan tanaman yang tersimpan di Museum Nasional Jakarta. Pemanfaatan tanaman sebagai obat kemudian ada pada abad 4 ditemukan artefak berupa 2 alat penumbuk yang bisa dilihat di situs liangan yang berlokasi di lereng Gunung Sindoro yang berada di Wonosobo, Jawa Tengah. Pada relief Candi Borobudur, Jawa Tengah yang dibangun pada abad 8 masa kerajaan Mataram kuno, terdapat relief Karma Wibangga. Digambarkan aktivitas meracik dan meminum jamu untuk menolong orang sakit. Ada relief yang menggambarkan orang membawa semangkok ramuan sebagai obat. Ada juga relief bahan-bahan jamu yang digunakan seperti cendana merah, cendana wangi, pandan, kecubung, nagasari, pinang, maja, dan semanggen. Jamu juga ada pada relief Candi Prambanan, Candi Penataran Blitar, Candi Sukoh Karanganyar, dan Candi Tegowangi di Kediri. Konon di zaman dulu rahasia kesehatan dan kesaktian para pendekar dan petinggi-petinggi kerajaan berasal dari latihan dan bantuan dari ramuan jamu. Bukti sejarah lainnya yaitu penemuan prasasti Madawapura dari peninggalan kerajaan Hindu Majapahit yang menyebutkan adanya profesi tukang meracik jamu yang disebut acaraki. Setelah mengenal budaya menulis, bukti sejarah mengenai penggunaan jamu semakin kuat yaitu dengan ditemukannya usada lontar di Bali yang ditulis menggunakan bahasa Jawa kuno. Pada abad 17, pada masa kerajaan di Jogja, pemanfaatan jamu mulai ditulis dan menjadi tradisi turun-temurun. Pada Serat Primbon Jampi Jawi ditulis sekitar abad ke-18 pada masa Hamengkubuwono II, di dalamnya tertulis berbagai macam jamu dan kegunaannya. Ada pula pada catatan Serat Centini yang dibuat tahun 1823. Namun pada masa tersebut jamu masih digunakan oleh kalangan terbatas, hingga akhirnya banyak ahli botani yang mempublikasikan tulisannya mengenai ragam dan manfaat tanaman untuk pengobatan. Dengan demikian jamu yang tadinya hanya merupakan milik kalangan terbatas dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Pada masa penjajahan Belanda abad 17, orang Belanda juga mengemari jamu. J. Kovenbrug Vreeswijk, seorang Belanda yang tumbuh dan besar di perkebunan kopi Jawa Tengah, didorong menyembuhkan penyakit ibunya. Vreeswijk mengumpulkan berbagai resep-resep jamu yang diyakini oleh kaum pribumi di Nusantara. Resep-resep jamu itu kemudian dia terbitkan dalam sebuah buku berjudul Indisplaten in Hartgarniskart atau tumbuhan asli dan khasiatnya untuk kesehatan. Buku ini sempat dikecam oleh kaum Eropa karena tidak sesuai dengan kaidah pengobatan pada masa itu di Eropa. Namun siapa sangka buku itu menjadi dokumentasi penting orang Barat untuk memahami khazanah kekayaan Nusantara, kekayaan yang lahir dari sumber daya alam untuk menjaga kesehatan jiwa dan raga manusia Indonesia. Ada juga para dokter berkebangsaan Belanda, Inggris, ataupun Jerman tertarik mempelajari jamu.
Beberapa di antaranya menuliskannya ke dalam buku seperti Practice Observation on a Number of Javanese Medications yang ditulis pada tahun 1829. Dari zaman dulu, Indonesia menjadi penghasil rempah banyak dikunjungi oleh pedagang asing. Bukan hanya perdagangan, melainkan ruang pertukaran kebudayaan dari masa ke masa. Semarang yang mempunyai pelabuhan besar menjadi pusat migrasi bagi keturunan orang asing dan orang Cina. Orang Cina mempunyai tradisi yang cukup kental di bidang pengobatan. Datangnya orang asing ke Semarang mempengaruhi kebudayaan, kehidupan sosial dan politik, sehingga Semarang menjadi pionir untuk mengembangkan potensi jamu tradisional yang menjadi produk diolah dan dikemas secara modern. Ada dua produk jamu, yaitu yang pertama jamu kemasan pabrik, yang kedua jamu racikan alami. Jamu racikan alami berupa jamu cair dengan wadah botol dijajakan dan langsung diminum, dikenal dengan jamu gendong. Sesuai perkembangan zaman, sekarang juga dijajakan dengan sepeda, dengan gerobak maupun dengan motor. Ada 8 botol yang biasanya dibawa oleh penjual jamu, yaitu ada beras kencur untuk menghangatkan tubuh dan melancarkan sirkulasi darah. Ada kunyit asam, meredakan sakit dan mengatasi infeksi. Ada jamu pahitan berasal dari daun-daun pahit seperti sambiroto dan brotowali, berfungsi untuk detoksifikasi. Jamu watuan untuk meredakan batuk dan meriang. Jamu cabai puyang menghilangkan pegalinu dan kecapean. Jamu galiang singset untuk menjaga kesehatan organ wanita, jamu kuat untuk laki-laki, kemudian jamu leruh kencur untuk membersihkan racun. Jamu-jamu ini belum diuji secara klinis, namun dari jamu yang disebutkan tadi sudah berabad-abad dikonsumsi, dan dari ramuan tersebut mengandung tanaman obat yang sudah sebagian diteliti bersifat antioksidan, antiinflamasi, anti-aging, anti kanker, analgetik, penstabil hormon, dan lain sebagainya. Jamu kemasan pabrik banyak diproduksi oleh perusahaan yang berdiri di Semarang. Pada tahun 1918, industri jamu mulai diproduksi dengan merek dagang Jamu Jago. Kemudian disusul pada tahun 1919 didirikan industri jamu dengan nama Cap Potret Nyonya Menir. Kemudian perusahaan Jamu Sido muncul dan lain sebagainya. Jamu kemasan pabrik ada yang berbentuk cair bisa langsung diminum, dan jamu yang berbentuk serbuk kalau mau minum harus diseduh dengan air terlebih dahulu. Pada masa penjajahan Jepang sekitar tahun 1940-an dibentuklah Komite Jamu Indonesia. Dengan begitu kepercayaan khasiat terhadap jamu menjadi meningkat. Harapan kita bangsa Indonesia agar para peneliti, para ilmuwan modern negeri ini menguji benar-benar rempah-rempah asli Indonesia dengan berbagai jenisnya yang sudah terbukti dalam sejarah digunakan sebagai pengobatan, dapat mampu menjadi obat segala penyakit, sehingga menghasilkan formula obat yang mampu mengobati segala macam penyakit, dan pemerintah juga harus ikut mendukung usaha ini. Demikian liputan dari tim Tombol Kangen Channel. Jika penyakit datang dari alam, biarkan alam pula yang menyembuhkan. Semoga liputan ini bermanfaat bagi kita semua. Salam dari kami, salam Tombol Kangen Channel. Dadah, dadah, dadah.